itu tak mau menerima saya sampai sekarang. Kenapa? Kata dia suku yang lebih hebat. Kalau mertuamu itu sukunya apa? Dia orang Jawa. Kau orang apa? Kenapa dia tak terima? Katanya derajatnya jatuh. Kok bisa gitu? Dia orang Jawa langsung itu dan Muslim. Kalau sudah bersyahadat tak ada beda orang Aceh, orang Batak, orang Melayu, orang Sunda, orang Banjar, orang Makassar. Begitu kau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka engkau derajatmu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barulah bisa bersatu. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Forkopimda, Bapak Kepala Dinas, Bapak Forkantor, Bapak Kadin, Bapak Kepala Badan, Bapak Kejaksaan, semuanya duduk bersama. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah akan balik menjadi tanah. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang disuruhnya azan Ali apabila kalau disuruhnya Ali kau azan, apa kata orang? Iyalah, yang disuruhnya Ali kan Arab Quraisy, Ali kan keturunan Nabi, Ali kan keturunan Ismail, Ali kan menantu dia, Ali kan sepupu dia. Tapi yang dimintanya azan bukan Sayyidina Ali, tapi Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah, miskin, susah, budak, hamba saya, berkulit hitam. Bapak Ibu tahu kampungnya Bilal di Afrika Utara, namanya Nubia, perbatasan antara Mesir dengan Sudan. Orang Afrika Utara warna kulitnya cuma dua, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Tapi Allah angkat derajat dia. Apa kata Nabi? Bilal, ta'al. Sini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Ku dengar gesekan selopku di dalam surga. Kresek. Dengar suara sendal di dalam surga. Hai Bilal, hebatnya Bilal masih hidup di dunia, tapi suara selopnya sudah didengar dalam surga. Nampaknya saya juga begitu. Kenapa? Hilang Bilal saya. Masuk surga dulu. Bilal, mendengar suara selop di dalam surga. Apa amalmu Bilal? Nabi tak bertanya kulitmu warna apa Bilal. Nabi tak bertanya sukumu apa Bilal. Nabi tak bertanya statusmu apa Bilal. Nabi bertanya apa amalmu Bilal. Apa kata Bilal? Amalku tak pernah meninggalkan solat sunat sesudah wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi ibu yang sudah solat sunat wudu, mantap. Bagi bapak yang belum laksanakan, saya tiap hari mau tak jadi. Kenapa tak jadi? Itulah belum ada gerak. Jadi kita sholat dengan dia tak ada gerak, tapi makan bergerak deh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membuat kita lebih mulia selain daripada amal-amal. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok bentuk tubuh kamu yang kekar, yang tegak, yang tinggi, yang besar. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa kamu yang mancung, yang putih, yang cantik. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah adalah hati kamu yang bersih, wa amalikum, dan amal kamu. Yang dipandang Allah itu hati kamu dan amal kamu. Tapi jangan gara-gara hadis ini besok mandi lagi tak mandi. Tak mandi gayanya. Kau tak mandi. Allah yang memandang. Betul, harus seimbang antara zahir dan batin. Yang pertama harus kita hilangkan kalau mau bersatu, mau bersama, maka hilangkan aku dan sombong. Yang kedua, apalagi penyakitnya? Penyakit yang kedua namanya hasad. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin idza. Yang pertama kali hasad adalah iblis. Hasadnya kepada siapa? Adam. Adam makhluk baru kemarin. Tiba-tiba seluruh malaikat disuruh bersujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Hai malaikat, sujud kepada Adam. Fasajadu. Semua bersujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Iblis tak mau. Iblis ini jin. Dalil iblis itu dari jin, surat Al-Kahfi. Kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dan dia melawan perintah Allah. Nama komunitasnya
jin. Jin dibagi dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Jin kafir ini induknya iblis, anak buahnya setan. Dia bos. Makanya dia tak mati-mati. Dia minta sama Allah, "Anzirni ila yaumil ba'tsun." Bangkitkan aku, biarkan aku hidup sampai manusia mati semuanya. Apa kata Allah? Naka minal mughnihin. Kau panjangkan umurmu. Itu yang tak mati-mati namanya iblis. Ada pun setan dibacakan ayat kursi, ada juga yang mati. Ada setan ini dibacakan ayat kursi mati, ada juga dilempar oleh kursi mati. Ada satu tak mati karena dia untuk kursi. Ulah yang mencetak. Kita bacakan ayat kursi apa pula yang dari kita ini? Tidak bisa. Ada pula yang tak bisa usir setan. Dibaca ayat kursi Allah Taala kata setan ketawa. Ada orang kerasikan setan. Allah Taala. Kenapa? Masa setan usir setan? Ente kan tahu sesama setan dilarang saling mengusir. Gara-gara apa? Gara-gara ada hasad dalam hati. Apa itu hasad? Karahatul nikmah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Kalau ada orang mengejek engkau, kalau ada orang menghasad pada engkau, kalau ada orang dengki pada engkau, ketahuilah bahwa kehidupanmu lebih baik daripada itu. Sudah berubah akibat ibu. Kalau ada orang ejek-ejek ibu, ejeknya ibu pelakor. Pelakor. Padahal ibu wanita salihah, ibu datang pengajian, ketahuilah bahwa kehidupan ibu lebih baik dari dia dan dia sedang sakit hati. Lalu apa sikap saya kalau saya ngomong Polda? Pasalnya apa? Pencemaran. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Hasad tidak diketahui sampai sekarang. Belum ada detektor dari Jepang namanya detektor. Detektor logam ada. Masuk saya ke airport. Pak, buka ikat pinggang. Saya tak pernah pakai ikat pinggang. Masuk lagi. Pak, cincinnya Pak, udah saya buka. Apa lagi? Bunyi juga. Dompetnya Pak, udah. Lalu kenapa bunyi juga? Lu pusing. Dia udah bunyi sama makanya akan datang masih tahu dia. Oh ya sudah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Detektor logam ada. Berapa banyak kucing di pintu airport setting penuh akuarium. Sampai sedikit kucing yang tertangkap di detektor logam. Tapi andai na'udzubillah, semua na'udzubillah, andai dibuat orang Jepang detektor hasad, dibeli oleh Pak Bupati Biren, dipasang di pintu rumahnya. Siapa yang hasad itu? Dijamin saya tak berani ceramah malam di rumah hasad. Pas masuk pintu rumah Pak Bupati, hasad 90%. Tiba-tiba ceramah pula, penyakit hati adalah hasad. Bapak disebut, alah dia aja hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mana sayangnya Allah? Dibuatnya hasad itu di dalam tak nampak keluar. Andai hasad itu ditunjukkan Allah, sekali hasad tumbuh lalat saja. Sekali hasad tumbuh lalat saja. Mungkin sudah lalat saja di badan kita ini. Atau somat berceramah jangan hasad, jangan hasad. Tapi menengok kawan, ya Allah, dari jumpa sama Dr. Amri. Dr. Amri, anak Aceh, adik kelas KFA, kelompok studi mahasiswa Aceh, kekeluargaan mahasiswa Aceh. Dulu saya di Mesir, adik kelas saya sekarang sudah doktor. Assalamualaikum, Dr. Amri. Kata Hasan, dia sudah doktor, masih LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Dia sudah doktor, datang hasad di dalam. Makanya hasad
Tidak mungkin kita bersatu. Judul pengajian malam ini meneladani Rasulullah sebagai nomor satu. Ketika ada orang cerita, Ustaz Somad dulu di mana? Saya di Mesir. Kenal sama Dr. Amri? Kenal. Kok dokter Ustaz kok LC? Mulai datang bersih. Oke, tadi saya salam yang perlu pada supaya apa? Ya Allah. Boleh kalau saya kalau bisa jangan langsung mati buat istri agak 6 bulan ya. Jangan. Kemarin di Langsa ketemu lagi satu pesawat sama-sama berangkat 1998. Siapa dia? Dr. Awan Yusri, anak Aceh juga. So ketemu anak Aceh pasti dokter. Anak Aceh pasti dokter. Luar biasa otak orang Aceh itu dia. Encer. Dokter luar biasa. Tapi pendahulunya juga dulu ulama besar. Syekh Muhyiddin Wali, doktor dari Al-Azhar, usul fikih. Sebelumnya lagi Syekh Abdul As-Siddiq, ulama besar. Sebelumnya lagi Syekh Farsuri, ulama besar. Sebelumnya lagi Al-Malikus Saleh, raja sekaligus orang soleh, sekaligus penguasa. Makanya kalau ada anak Aceh sekarang yang tidak mengikuti ini, pindahlah ke provinsi lain. Buat malu Aceh. Kau dari mana? Aceh. Gimana pemikiranmu? Oh dokter apa hafal Quran? Tidak, aku sudah lem. Tidak ada Allah. Sumpah aja lihat kambing itu videonya. Dia tumpah sini. Suara itu bunyi dua. Pertama pejabat, kedua orang. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita ini hasan atau tidak hasan? Tengok, ketika orang lain dapat nikmat ada rasa marah di dalam, ingat bahwa kita sudah kena penyakit hasan. Yang tahu itu siapa? Kita dengan Allah saja, kawan tak tahu. Ustaz Somad, kalau udah Ustaz LCMA kira-kira masih ada tak hasannya? Ada. Yang membuatnya siapa? Setan. Tuh, kalau sudah LCMA digoda setan. LCMA setannya dokter. Lulus dari mana? Dari Kairo juga. Dari Al-Azhar. Enggak, dari piramid Fir'aun. Dia juga menggoda. Oh, jadi kalau dokter setannya profesor. Makin tinggi ya, digodanya selalu hasan. Hai Abdul Somad, iyyakum wal hasada. Jangan sampai kau hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan amal. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad pada Dr. Amri habis salatmu. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad pada Dr. Awal Zikri habis amalmu. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad pada Ustaz Fadil Rahmi. Ustaz Fadil Rahmi dari Al-Azhar pulang sukses dan sekarang menjadi ketua persatuan alumni angkatan alumni Timur Tengah, Ikatan Alumni Timur Tengah se-Aceh. Beliau ketua yang kena sambutan tadi. Beliau ketua seluruh Ikatan Alumni Timur Tengah. Beliau ketua. Abdul Somad ketua kelas sudah pernah. Atau saya bingung juga baca berita di media sosial. Saya tak pernah jadi ketua kelas, bisa pula dibuatnya skor saya 0,3% untuk jadi calon presiden.